Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan membahas tentang anggaran bahan baku. Dan sebelum kita memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Galuh Patricia Manda Prudita, dengan NIM akhir 074. Saya Faisyah Vidya Putri dengan nomor NIM akhir 065. Saya dengan Sela Amalia dengan NIM akhir 267. Oke, saya Muhammad Raffi dengan digit NIM terakhir 2278. Dan anggota kelompok kami bernama Laili Lita Ilona dengan NIM akhir 200. Oke, yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya adalah semakin banyaknya masalah menyebabkan banyak kegiatan harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang cermat. Anggaran salah satu bentuk dari berbagai rencana yang mungkin disusun. Anggaran perusahaan mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Perusahaan sebagai salah satu unit ekonomi perlu memiliki program yang tepat. Dalam suatu perusahaan, bahan baku merupakan salah satu elemen yang penting karena bahan baku menjadi dasar berlangsungnya suatu produksi. Perusahaan harus selalu mempertimbangkan secara matang tentang berapa besarnya jumlah bahan baku yang harus ada sebelum memulai suatu kegiatan produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengendalian terhadap bahan baku maupun biaya yang ditimbulkan. Untuk menjaga kelancaran produksi harus dipertimbangkan secara matang mengenai tersedianya bahan baku agar dapat memenuhi keperluan produksi jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menghindari tidak tepatnya persediaan bahan baku, maka diperlukan suatu perencanaan sebagai alat untuk mengendalikan bahan baku agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Salah satu cara pengendalian tersebut adalah dengan penyusunan budget. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara sistematis serta lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode tertentu yang akan datang. Next. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting. Dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Anggaran dibuat untuk jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang, baik untuk masa triwulan, semester, atau tahunan yang sesuai dengan kondisi usaha serta program-program dari perusahaan yang telah disahkan. Oleh karena itu, anggaran juga termasuk serangkaian tindakan antisipasi untuk menyesuaikan di masa yang akan datang dengan rencana yang telah ditetapkan, karena itu anggaran juga dipakai sebagai alat koordinasi dan implementasi antara rencana awal dan dengan aktivitas yang sedang berlangsung. Yang pertama ada menurut M. Navarin, bahan baku biasanya mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan pembantu. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahan baku merupakan komponen pokok atau utama dalam suatu perusahaan untuk kelancaran proses produksi. Yang kedua ada menurut Ellen Christina, M. Fuad Sugiarto, Edi Soekarno, yaitu anggaran bahan baku merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung, sedangkan bahan baku tidak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead. Dari pengertian anggaran pembelian bahan baku yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran pembelian bahan mentah atau baku adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Next. Yang selanjutnya ada pembahasan. Next. Yang pertama ada anggaran bahan baku.
Definisi dari bahan baku adalah dalam pengendalian bahan baku, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuat anggaran pembelian bahan baku. Bahan baku dapat dianggarkan dalam satuan unit atau uang. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Definisi dari bahan baku adalah bahan mentah meliputi bahan baku dan bahan pembantu. Bahan baku merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi yang dapat mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan pembantu. Dalam proses produksi, bahan baku dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bahan baku langsung, yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya bahan baku merupakan biaya variabel bagi perusahaan karena berbanding lurus dengan barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua, bahan baku tidak langsung, yang merupakan bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Laili. Selanjutnya yaitu pengertian anggaran bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi terdiri dari bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang secara langsung berperan dalam proses produksi dan mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah produk yang dihasilkan. Bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Anggaran bahan baku merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung, sedangkan kebutuhan bahan baku langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Dengan demikian, anggaran bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Selanjutnya yaitu tujuan anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang terakhir yaitu sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Next. Selanjutnya yaitu jenis anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu adalah anggaran kebutuhan bahan baku langsung. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode yang akan datang. Lalu yang kedua, anggaran pembelian bahan baku, yaitu anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas bahan baku langsung yang harus dibeli pada periode yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku langsung untuk keperluan produksi. Yang ketiga yaitu anggaran persediaan bahan baku langsung. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang harus disimpan sebagai persediaan. Lalu yang terakhir, anggaran biaya bahan baku langsung yang habis dipergunakan, yaitu anggaran yang disusun untuk merencanakan nilai dinyatakan dalam satuan uang bahan baku langsung yang digunakan dalam proses produksi. Next. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Manfaat dari anggaran kebutuhan bahan baku berguna sebagai dasar untuk penyusunan anggaran pembelian bahan baku dan anggaran biaya bahan baku. Faktor-faktor yang mengaruhi penyusunan kebutuhan anggaran bahan baku yaitu anggaran unit yang akan diproduksi dan berbagai standar pemakaian bahan. Secara terperinci, anggaran ini harus dicantumkan yaitu pada yang pertama, jenis barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua, jenis bahan baku yang dihasilkan. Yang ketiga, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Yang keempat, yaitu standar penggunaan bahan baku. Yang kelima, waktu penggunaan bahan baku. Untuk menetapkan angka-angka standar ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama, dengan cara mendasarkan diri pada
data historis atau pengalaman dari periode waktu yang lalu, dengan membandingkan antara jumlah produk yang dihasilkan pada suatu periode dengan jumlah bahan baku yang digunakan untuk berproduksi pada periode yang sama. Lalu yang kedua, dengan cara mendasarkan diri pada penelitian-penelitian yang khusus di dalam pabrik atau dengan melihat angka penggunaan rata-rata yang ditentukan secara statistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih ya atas pemaparannya, dan saya izin untuk melanjutkan untuk mengenai materi penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Yang pertama ini ada tentang anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku ini berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu yang mendatang. Ini juga harus dilakukan secara berhati-hati, terutama dalam hal jumlah serta waktu pembeliannya. Mengenai apabila jumlah bahan baku ini dibeli terlalu besar, itu juga akan mengakibatkan berbagai macam resiko. Misalnya bertumpuknya bahan baku di gudang yang mungkin sekiranya itu dapat mengakibatkan penurunan sebuah kualitas, juga terlalu lamanya bahan baku yang bergiliran untuk diproses, ataupun biaya penyimpanan yang menjadi lebih besar. Apabila juga jumlah bahan baku yang dibeli terlalu kecil, juga akan mendatangkan sebuah risiko berupa terhambatnya kelancaran proses produksi akibat kehabisan bahan baku sendiri. Dan itu pun juga timbul akibat biaya tambahan yang bertujuan mencari bahan baku pengganti sifatnya. Lalu ada jumlah pembelian yang paling ekonomis, atau bisa dibilang economical order quantity. Dalam EOQ, ini dipertimbangkan dalam dua jenis biaya yang bersifat variabel. Yakni yang pertama ada biaya pemesanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan biaya bahan baku. Lalu ada biaya penyimpanan, yang kedua, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan baku yang telah dibeli. Dan yang kedua ada waktu pembelian bahan mentah. Untuk menjaga sebuah kelancaran proses dalam produksi, tidak cukup hanya ditentukan dari jumlah bahan baku yang dibeli. Harus ditentukan pula kapan kita dalam pemesanan ini bahan baku juga harus dilakukan agar bahan baku ini dapat datang secara tepat waktu dan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Bahan baku yang datang ini terlambat akan mengakibatkan terganggunya kelancaran sebuah proses produksi. Kadang-kadang juga perlu dicari bahan baku pengganti agar proses produksi ini tidak berhenti. Sebaliknya, bahan mentah yang datangnya terlalu awal akan menimbulkan sebuah masalah pula. Harus juga disediakan tempat penyimpanan dan harus ditanggung pula biaya pemeliharaan secara ekstra. Lalu yang selanjutnya ada dasar anggaran pembelian bahan baku. Telah diuraikan sebelumnya bahwa anggaran pembelian bahan baku ini dapat disusun apabila total kebutuhan bahan baku sesuai dari periode yang telah ditentukan. Dengan perhitungan sebagai berikut, kita juga punya dalam anggaran pembelian bahan baku yang sudah dicantumkan. Yang pertama ada jenis bahan yang digunakan sebagai proses produksi, kedua ada jumlah yang harus dibeli, dan harga persatuan bahan mentah. Dan di sebelah kanan ini ada rumus yang sekiranya ditujukan bahwa persediaan akhir X kebutuhan bahan baku untuk produksi X plus jumlah kebutuhan X persediaan awal X dikurangi pembelian bahan baku X. Lalu untuk selanjutnya masuk ke dalam penyusunan anggaran persediaan bahan baku. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku ini dan anggaran sebuah pembelian bahan baku di muka, tampak bahwa masalah sudah dibaca nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Setiap perusahaan juga mempunyai kebijaksanaan dalam menilai persediaan yang berbeda-beda diperhitungkannya. Tetapi pada dasarnya kebijaksanaan tentang penilaian persediaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada kebijaksanaan FIFO, atau bisa dibilang first in, first out. Yang kedua juga ada kebijaksanaan LIFO, yang artinya last in, first out. Lalu salah satu tujuan penyusunan anggaran bahan baku sendiri dalam perusahaan adalah sebagai kepengawasan.
Tingkat persediaan bahan baku ini di gudang yang tidak terkontrol atau sangat membahayakan perusahaannya sendiri. Besarnya bahan baku yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi tergantung dari beberapa faktor. Seperti contohnya, yang pertama ada volume produksi selama satu periode waktu tertentu. Yang kedua juga ada volume bahan baku minimal yang bisa disebut safety stock. Ketiga, ada besarnya pembelian yang ekonomis. Selanjutnya ada estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu-waktu mendatang. Lalu juga ada biaya-biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku, serta yang terakhir, tingkat kecepatan bahan baku yang rusak. Mungkin sekiranya bisa dilanjutkan oleh teman saya yang bertugas ya. Selanjutnya ada persediaan besi. Persediaan besi adalah persediaan minimal bahan baku yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Di muka telah disinggung sedikit bahwa persediaan bahan besi merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan saat dilakukannya pemesanan bahan baku atau reorder period. Besarnya persediaan besi ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, kebiasaan leveransir menyerahkan bahan baku yang dipesan. Yang kedua, jumlah bahan baku yang dibeli setiap kali pemesanan. Yang ketiga, dapat diperkirakan atau tidaknya kebutuhan bahan baku secara tepat. Dan yang terakhir, ada perbandingan antara biaya penyimpanan bahan baku dan biaya ekstra karena bahan baku. Selanjutnya ada bentuk dasar anggaran persediaan bahan baku. Dalam anggaran persediaan bahan baku perlu diperinci hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang tersisa sebagai persediaan. Dan yang terakhir, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Next. Selanjutnya ada analisis kasus. CV Alfala adalah salah satu unit usaha yang telah memproduksi dan menjual 3 macam produk muslim wanita, abaya, long tunic, dan gamis. Dalam menghasilkan 3 jenis produknya menggunakan 4 jenis bahan baku kain, yaitu kain nida atau KN, kain katun Jepang atau KKJ, kain jersey atau KJ, dan kain furing atau KF. Rencana penjualan untuk masing-masing jenis produk tahun 2021 adalah sebagai berikut. Jenis produk abaya jumlah potongnya 6.500, persediaan awal 312, dan persediaan akhirnya 100. Selanjutnya ada long tunic, jumlah potongnya 7.000, persediaan awal 104, persediaan akhir 150. Dan yang terakhir ada gamis, jumlah potongnya 8.000, persediaan awalnya 147, dan persediaan akhirnya 200. Next. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 3 produk yang dihasilkan, produk baju muslim jenis gamis merupakan jumlah produksi yang paling banyak dihasilkan. Hal ini sesuai dengan permintaan pasar yang tertuang dalam rencana penjualan. Dalam anggaran tersebut disusun selama 1 tahun. Namun demikian, perusahaan dalam menjadwalkan produksi berdasarkan 1 bulan, sehingga perusahaan harus menyusun kembali jumlah produksi rata-rata setiap bulan dari masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Next. Jenis produksi abaya. Jumlah produksi yaitu 6.288. Jumlah produksi dalam 1 bulan 524, produksi sesungguhnya 498. Long tunic, jumlah produksi per tahunnya 7.046. Jumlah produksi per bulan 588. Produksi sesungguhnya adalah 559. Yang selanjutnya ada gamis, jumlah produksi per tahunnya 7.953, jumlah produksinya 663.300, produksi sesungguhnya 630.
CV Alfala dalam memproduksi setiap periode jumlahnya berfluktuasi, dinamis mengikuti perubahan pasar dan permintaan, sehingga metode yang sesuai untuk menyusun anggaran produksi adalah stabilitas tingkat persediaan, di mana pada metode ini perusahaan mempertahankan jumlah persediaan dalam kebijakan-kebijakan tertentu, sehingga jumlah produksinya dibiarkan berfluktuasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Next. Selanjutnya yaitu berdasarkan data di atas, harga pembelian masing-masing jenis bahan baku per meter. Yang pertama itu kain nida seharga 35.000, kain katun Jepang seharga 38.500, kain jersey seharga 30.000, kain furing seharga 11.000. Harga pembelian masing-masing jenis bahan baku per meter. Yang pertama itu kain nida 35.000, kain katun Jepang 38.500, kain jersey 30.000 dan kain furing 11.000. Tahun 2021 berdasarkan jumlah rencana produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kain nida sebanyak 12.576 meter, kain katun Jepang sebanyak 17.842 meter, kain jersey sebanyak 23.047 meter, kain furing sebanyak 22.449 meter. Karena hampir semua produk membutuhkan kain furing, maka jumlah kebutuhan bahan baku yang paling besar adalah kain furing. Jika perusahaan memproduksi sesuai dengan jadwal produksi, yaitu setiap bulan. Next. Berdasarkan data kebutuhan di atas, bahan baku per bulan untuk kain nida sebanyak 996 meter, kain katun Jepang sebanyak 1.415 meter, kain jersey sebanyak 1.824 meter, dan kain furing sebanyak 1.784 meter. Selanjutnya, berdasarkan kebutuhan bahan baku tersebut, maka dapat disusun anggaran pembelian bahan baku. Untuk mengetahui berapa jumlah bahan baku yang harus dibeli untuk digunakan menghasilkan sejumlah produk yang telah direncanakan CV Alfala. CV Alfala dalam menggunakan anggaran pembelian baku perlu dilakukan stok opnam untuk terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah persediaan awal dari masing-masing bahan baku. Selain itu, perusahaan juga harus menentukan jumlah persediaan akhir yang perlu dipertahankan tetap tersedia di gudang dari masing-masing jenis bahan baku. Hal ini untuk mengantisipasi jika masa menunggu pemesanan persediaan sampai dengan diterima tidak sesuai dengan yang diprediksi, sehingga meskipun masa tunggu atau lead time melebihi dari perkiraan karena keterlambatan pengiriman bahan baku, perusahaan tetap dapat berproduksi dengan bahan baku yang tersisa di gudang. Next. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis dan pembahasan di mana proses penyusunan anggaran tahun 2021 selain dilakukan berdasarkan anggaran 1 tahun, juga disusun berdasarkan bulan, disesuaikan dengan kegiatan produksi yang dilakukan pada CV Alfala. Saran yaitu CV Alfala perlu menyusun kembali anggaran produksi secara terperinci sesuai dengan jadwal kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini untuk dapat memperkirakan jumlah produksi yang sesungguhnya secara akurat. Selain menyusun anggaran tahunan, perusahaan juga harus menyusun anggaran sesuai dengan realisasinya, sehingga dapat diperoleh informasi berdasarkan aktivitas yang terjadi. Hal ini akan mempermudah dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan produksi, baik menyiapkan bahan baku. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Jika ada salah kata dan salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Selamat pagi.